Asik ya kalau bersih-bersih rumahnya pakai bantuan robot. Atau mau mempercantik rumah dengan kerajinan khas Turki ini. Wih, ada marmer dan karpet yang bikin rumah nampak mewah. Semuanya ada di laptop si Unyil, episode bersih indah di rumah. Sapu-sapu. Biar rumah bersih harus rajin disapu ya. Biar nyapunya makin semangat, pakai sapu warna-warni kayak gini nih. Ini bukan sapu ijuk yang biasa kita lihat nih. Sapu ini terbuat dari limbah sorghum. Repot juga nih kalau kerjaannya kejar-kejar deadline begini. Itu dia Bos Oga. Bos Oga. Woi, apaan nih? Waduh, si Enyeng ya. Bener-bener kamu. Lihat-lihat dong kalau bawa beca. Tanaman sorghum yang diambil bijinya sebagai bahan pangan menyisakan tangkai sorghum. Daripada dibuang, mendingan dibuat jadi alat bersih-bersih. Sapu dari sorghum ini dikirim sampai ke Jepang loh. Wih. Sekarang kita pilah-pilah tangkai sorghumnya dulu nih. Semakin sedikit ruas pada serabut sorghum, berarti semakin bagus kualitasnya. Tangkai sorghum yang sudah dipilah-pilah, kemudian direbus dalam air yang sudah dicampur pemutih. Gunanya untuk menetralkan warna serabut sorghum. Setelah 2 jam, warna serabut sorghum menjadi cerah. Belum selesai nih. Serabut sorghum direbus lagi dengan pewarna supaya lebih menarik. Warna hijau natural seperti ini banyak diminati oleh masyarakat Jepang loh. Serabut sorghum yang sudah berwarna tinggal dijemur deh sampai kadar airnya hilang. Kalau cuaca cerah sih butuh waktu 3 hari untuk menjemur serabut sorghum ini. Sekarang waktunya menganyam. Pengrajin akan menyusun tangkai sorghum satu persatu hingga berbentuk sapu. Lanjut, hasil anyaman sorghum kemudian dijahit supaya serabutnya lebih rapat. Kita mulai masuk tahap finishing nih. Gagang sapu diberi pelapis, bagian ujung diberi tali supaya sapu bisa digantung. Dan terakhir, serabut sorghum dipotong supaya sapu lebih rapi. Sapu ini memang terbuat dari limbah, tapi karena akan dikirim ke luar negeri, kualitasnya harus betul-betul diperhatikan. Makanya ada tahap quality control segala nih. Satu persatu sapu diperiksa dan disisir bagian serabutnya untuk memastikan tidak ada biji sorghum yang masih menempel. Sapu-sapu yang sudah jadi tinggal dikemas dan siap dikirim ke luar negeri. Kalau bersih-bersih rumah dibantu robot, wah pasti bakalan lebih praktis ya. Alat-alat di sekitar kita seperti tempat sampah dan pengki bisa dimodifikasi nih dengan teknologi robotik sehingga bisa membantu pekerjaan rumah tangga secara otomatis. Pada dasarnya sistem kerja robotik meniru sistem kerja di dalam tubuh kita. Ada rangsangan dari luar, kemudian diolah dan menghasilkan reaksi. Atau disingkat menjadi input, proses, dan output. Ketiganya menjadi komponen utama terbentuknya robot. Apa saja bagian input, proses, dan output pada robot? Yuk coba aplikasikan pada tempat sampah ini supaya dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Ayo belajar dengan teman-teman dari SDN Cikajang 2 Garut untuk membuat macam-macam alat robotik. Robotik ini sudah menjadi pembelajaran di sekolah mereka loh. Aduh, udah disapu bolak-balik, di daun masih berarakan aja. Coba ya, ada sapu yang bisa nyapu diri. Widih, Po Ipe rajin banget, Po. Iya Nyil, siang-siang begini mau kemana sih? Mau belajar bikin robot, Po. Widih, cakep bener Nyil bawaannya. Apaan ini Nyil? Ini Segway, Po. Empo mau coba? Aduh, kagak dah kagak. Ntar malah jungkir balik lagi Mpo Ipe. Ya udah deh, Unyil duluan ya, Po. Permisi. Iya dah, hati-hati ya.
Nah, saatnya memprogram. Tujuannya untuk mengisi perintah ke MCU agar dapat bekerja. Ada banyak perangkat lunak untuk memprogram robot. Salah satunya software blok sederhana ini. Di sini kita juga bisa atur jarak sensor. Kali ini kita atur sejauh 30 cm ya. Jarak yang pas ketika orang sedang membuang sampah dalam keadaan berdiri. Oke, yuk masukkan program ke MCU menggunakan kabel data. Tinggal upload. Wih, sudah mirip ilmuwan gak teman-teman kita ini? Oh iya, kita juga bisa tambahkan aksesoris lainnya seperti roda, supaya pergerakan tempat sampah lebih dinamis. Cara kerjanya pun bisa kita atur dengan smartphone. Wih. Sensor ultrasonik akan bekerja jika ada benda di dekatnya. Bulatan pertama sebagai pemancar akan memantulkan gelombang ke objek di dekatnya. Kemudian diterima oleh bulatan kedua yang berfungsi sebagai penerima. Makanya bisa langsung terbuka sendiri. Ada lagi jenis robot penampung sampah dengan sapu di depannya. Bisa nyapu sekaligus menampung sampah. Wah, praktis kan? Ayo, teman-teman punya ide nggak? Barang apa yang mau dijadikan robot? Tuh, macam-macam kan rangkaiannya. Gak cuma itu loh, rangkaian robotik juga bisa dibuat dari barang-barang yang sudah tidak terpakai. Wah, keren. Oh iya, teknologi robotik ini bisa juga diterapkan di tempat-tempat umum. Kalau ada tempat sampah otomatis ini sekaligus menjadi daya tarik masyarakat dan menyadarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, lihat nih. Embul pasti bisa bikin robot sendiri. Emang Munyil doang yang tahu banyak? Embul juga bisa jadi ilmuwan. Loh, kok nggak bisa? Kurang kenceng kali nih. Udah, coba lagi deh. Aduh. Kok malah jadi konslet sih? Ya, gagal deh Mul bikin robot sendiri. Untuk mempercantik rumah, marmer khas Turki ini bisa menjadi pilihan nih. Wih, batu marmer dari Kütahya Turki ini punya kualitas terbaik di dunia loh. Apa bedanya ya dengan batu marmer dari Indonesia? Terus bagaimana proses penambangan dan pengolahannya ya? Yuk kita cari tahu, come on! Salah satu perusahaan marmer terbesar di Kütahya adalah Hurok Marble, berdiri sejak tahun 1981. Pabrik seluas 15.000 meter persegi ini memproduksi lebih dari 40 jenis marmer. Bisa untuk lantai, dinding, dan berbagai aksesoris bangunan lainnya. Berbeda dari pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, pabrik marmer di Kütahya ini sudah menggunakan beberapa mesin canggih loh.